Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di channelku. Mari kita menebar inspirasi, mari kita memaksimalkan potensi diri, mari kita mengubah hal negatif menjadi positif agar hidup selalu bahagia dan awet muda. Manajemen hukum pribadi adalah pengaturan bagaimana agar secara pribadi kamu tak tersangkut hukum. Pada umumnya diistilahkan kena kasus, berkasus, atau dalam istilah hukumnya berperkara. Pada dasarnya setiap dari kamu akan mengalami stres, bingung, dan didera rasa takut saat kamu terkena masalah hukum. Hal ini adalah suatu kewajaran, apalagi jika kamu seorang awam hukum. Maka dari itu, setiap dari kamu layaknya menghindari melakukan tindakan dan perbuatan yang mengandung unsur pidana. Perbuatan yang melanggar hukum maupun melawan hukum, baik hukum sosial, hukum adat, maupun hukum negara. Hal ini disebabkan adanya kerugian yang ditimbulkan jika kamu menjadi pihak yang kena kasus, berkasus, atau berperkara. Kerugian itu adalah jika kamu menjadi pihak yang kena kasus, berkasus, atau berperkara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah rugi waktu. Waktu kamu akan banyak terbuang untuk hal yang mungkin kurang bermanfaat dan tidak menghasilkan apapun. Karena kamu akan disibukkan dengan adanya panggilan polisi atau pengadilan yang tentunya beberapa kali. Untuk yang kedua adalah menguras pikiran. Kamu akan banyak berpikir tentang kasus atau perkara yang menimpa kamu. Dan mungkin ketakutanmu terhadap sebab dan akibat kasus atau perkara yang menimpamu tersebut. Untuk yang ketiga adalah menguras tenaga. Kamu akan banyak mengeluarkan tenaga untuk bolak-balik ke kantor polisi dan ke kantor pengadilan, yang seharusnya tenagamu bisa kamu gunakan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat untuk meraih masa depanmu. Hal ini tidak berlaku bagi kamu yang mempunyai kepentingan sebagaimana kasus perdata sebagai pihak penggugat atau pidana sebagai pihak pelapor. Maka dari itu, berikut aku sampaikan manajemen hukum pribadi di mana kamu bisa meresapi bagaimana caranya agar hidupmu aman dari masalah hukum sebagai pihak yang kena kasus, berkasus, atau berperkara. Untuk yang pertama adalah kenali hukum. Kenali hukum di lingkunganmu, hukum sosialnya, hukum adatnya. Ini sangat penting karena hukum negara sangat erat kaitannya dengan hukum sosial dan hukum adat. Jadi, hindari perbuatan yang secara sosial maupun adat yang dilarang dan mendapat stigma buruk. Untuk yang nomor 2 adalah tertib hukum. Tertib hukum dalam arti kamu harus mengikuti semua peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Tentunya peraturan yang ada di lingkungan kamu berada dan di setiap situasi di mana kamu berada. Yang ketiga adalah pahami hukum. Pahami hukum dan sebab akibatnya secara umum. Dalam hal ini kamu bisa mengamati di sekelilingmu, serta merasakan dan mencari info dari berbagai media tentang sebab dan akibat hukum dari semua perbuatan yang bisa menimbulkan masalah hukum untukmu. Untuk yang keempat adalah kenali perbuatan-perbuatan yang menimbulkan masalah hukum. Kenali perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana, melanggar hukum maupun melawan hukum. Kenali tidak hanya dari segi pidananya, tapi juga dari segi perdatanya. Untuk dilihat dari segi pidana akan berakibat hukuman berupa pidana penjara maupun denda dan lain sebagainya sesuai dengan putusan hakim. Untuk perbuatan melawan hukum berakibat secara perdata berupa denda atau penyitaan dan lain sebagainya sesuai dengan putusan hakim. Untuk nomor 5 adalah jauhi dan patuhi. Jauhi hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan akan menimbulkan masalah hukum bagi kamu. Hal ini bisa kamu telaah dengan cara janganlah melakukan perbuatan yang dilarang oleh semua hukum, baik hukum sosial, hukum adat, maupun hukum negara. Menjauhi perbuatan yang bisa menimbulkan masalah hukum ini sangat mudah dilakukan asal kamu mempunyai nilai kesadaran yang tinggi. Patuhi peraturan, tata tertib, serta undang-undang yang kamu ketahui secara umum terlebih dahulu. Mematuhi peraturan, tata tertib, serta undang-undang dimungkinkan akan sedikit sulit dan ada kendala. Karena secara umum tidak hanya menyangkut rasa tanggung jawab dari kamu, tapi terkait juga dengan unsur finansial dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah membayar pajak baik kendaraan bermotor, pajak tanah, dan lain sebagainya. Untuk yang keenam adalah konsep hidup yang baik. Konseplah hidupmu dengan kebaikan, berbuatlah hal yang selalu positif dan bermanfaat bagi dirimu dan hidupmu. Bergaulah dengan orang-orang yang positif dan tertib hukum. Hindari pergaulan dan berbuat yang merugikan orang lain, baik secara umum maupun secara pribadi. Berusahalah untuk menjadi contoh dan teladan yang baik di lingkungan sekitar kamu. Nah, demikianlah manajemen hukum pribadi yang akan membawamu terhindar dari masalah dan jeratan hukum sehingga hidup lebih efektif, tentram, dan bahagia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.